Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa ya. Tadi malam menikmati hujan, ya kan? Kita menikmati hujan. Jadi waktu kita ada sore kemarin, sepanjang siang rasanya panas luar biasa. Palangkaraya ini. Jadi sore kemarin kita ada persekutuan. Jadi sebetulnya apa yang kita sampaikan, kita ucapkan itu bisa jadi berkat atau bisa jadi kutuk. Ya, kemarin iseng-iseng, ini panas kayak gini, kami ini perlu hujan. Lah kok malah hujannya kebablasan. Sampai berapa? Tengah malam ya. Nah, sampai di Banjarmasin. Jadi saya juga dapat kabar hujannya lebat sampai listriknya dimatikan. Ya. Sampaikan kepada kanan kiri, engkau orang yang diberkati Tuhan. Sampaikan kepada kanan kiri saudara, engkau yang diberkati Tuhan ya. Kulihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Coba katakan, kulihat kemuliaan Tuhan di wajahmu. Ya. Jadi jangan ada yang cemberut ya, jangan ada yang cemberut. Ya. Saya mengucapkan terima kasih pada Pastor Ricky ya, memberi kesempatan 1 bulan yang lalu. Dan ini 1 bulan ini, ketika saya ada datang ke sini, kami ada datang ke sini, mesti ada melihat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kemarin masih polos, ini sudah seolah-olah masuk di dalam kemah suci ini. Jadi luar biasa dan menikmati sekali pujian. Jadi ini tadi streaming, saya juga streaming pas pujian, pas kita tadi pujian. Rupanya banyak yang partim ya, gembala-gembala yang di sana. Saya tadi cuma berpikir apa mereka tidak ibadah, kenapa menikmati ini, kenapa mereka menikmati ini. Tapi nanti saya akan tanyakan apakah jamnya diundur menikmati pujian di sini, ataukah ini jadi satu inspirasi. Jadi tamburinya begitu luar biasa. Saya harap juga nanti di daerah Bartim sana juga bisa juga menampilkan hal yang sama. Amin. Ya. Tadi ada sempat berbincang-bincang dengan gembala saudara, banyak satu masukan, banyak sesuatu info yang luar biasa. Hari-hari ini memang sepertinya luar biasa, betul kan? Saya juga baru tahu, baru mendengar, apakah pandemi ini berakhir? Saya pikir ini selesai sama Om sama Tante Ikron ini. Saya pikir selesai di situ. Ternyata apa tadi Pastor Riki? Ternyata itu cuma kayak drama episode ya. Jadi nanti berikutnya seperti apa? Apakah ada? Jadi rupanya di dalam sosial media itu yang pertama itu apa tuh? Disuntik apa? Itu sampai terakhir itu ada ketujuh itu Polytron apa Voltron gitu namanya itu. Megatron namanya di situ. Jadi ya sudahlah. Pokoknya kita ikuti aja, kita tetap percaya bahwa orang yang ada di dalam lindungan Tuhan tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah mengalami apa-apa. Jadi hari Minggu kemarin kami ada ibadah pelayanan di Keladan. Di tempatnya Pak Rudi Purwanto, di ujung desa itu, sudah mobilnya parkir di sini, jadi nggak tahu lah, kita nyebrang di ujung desa itu. Kami pikir itu ibadah biasa. Tapi kalau dalam satu ibadah, Tuhan itu maunya seperti apa, kita harus ikuti. Tuhan maunya seperti apa, kita harus ikuti. Nah ternyata di situ Tuhan gerakkan untuk ada satu altar call. Nah padahal saya bersama Dr. Handi sama Pak Yunus itu, mereka bertiga ini striknya luar biasa, protokolnya luar biasa. Nah ketika ada altar call, ya otomatis kan kita maju semua. Tidak mungkin toh kita berdoa jauh-jauhan, tidak mungkin. Mereka maju semua dan otomatis ketika berdoa harus dekat-dekatan. Jadi ya sudah, kita pikir dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi apa-apa. Dan sampai saat ini juga tidak terjadi apa. Kenapa? Karena Tuhan izinkan itu terjadi altar call dan kita bisa berdekat-dekatan. Dan itu juga tidak terjadi apa. Aman sampai saat ini. Karena apa? Karena saya percaya ada lindungan Tuhan. Amin. Ya. Hari-hari ini, hari-hari
akhir dari zaman akhir. Saudara dan saya, ya puji Tuhan, menikmati dari hari akhir dari zaman akhir. Menikmati. Apapun yang terjadi, kita tetap harus berjuang. Apapun yang terjadi, kita tetap harus percaya. Masih ada Tuhan. Banyak pelayanan, saya tadi juga share dengan gembala saudara, banyak juga rekan-rekan kita, ya pastor ya, yang banyak yang mengundurkan diri, banyak yang berhenti. Apa Pak dilanjutin lagi percuma juga, kita juga nggak bisa gini-gini itu macam-macam. Tetapi saya percaya orang yang sampai garis akhir itu yang diperhitungkan Tuhan. Jangan sampai kendor, ikut Tuhan terus. Kondisi saat ini sangat mudah membuat orang ini berhenti di tengah jalan. Sangat mudah membuat kita ini menjadi tidak percaya sama Tuhan. Sangat mudah membuat kita ini menjadi satu pribadi yang tawar hati. Sangat mudah untuk kita ini mengundurkan diri. Sangat mudah. Rekan-rekan kami di BWKK maupun di Gideon banyak yang mengundurkan diri. Untuk apa Pak? Kita nggak bisa bergerak. Untuk apa kita ikuti? Tapi sekali kita mundur, sekali saudara berhenti, untuk maju lagi beratnya luar biasa. Untuk kita memulai lagi beratnya luar biasa. Seperti ketika kita mendorong mobil, ketika satu berhenti, untuk memulai lagi itu sangat berat. Dan hasilnya tidak pernah jadi baik. Hasilnya tidak pernah jadi baik. Ya. Menjelang kesudahannya segala sesuatu, kita menikmati hari ini. Dan menikmati dengan apa? Dengan ucapan syukur. Belajar tetap mengucap syukur. Mau kondisi baik kah? Mau kondisi tidak baik. Kalau Tuhan utus kita untuk pergi, untuk pelayanan, untuk menjangkau jiwa, ya sudah pergi aja. Ya, beliau kemarin di mana? Pangkalan Bun ya, membicarakan segala sesuatunya itu di situ. Menjangkau jiwa. Bahkan mau diangkat jadi apa? Anggota Raiders kah atau apa? Ya, sudah ikuti. Bagus itu ya. Kita buka, kita belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu menjelang kesudahannya segala sesuatu hari-hari ini. Kita buka di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Surat dari Rasul Petrus. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kita baca bergantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Ya. Nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Hidup orang Kristen. Sudah sampai Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, saya mulai dulu. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, orang yang banyak kehilangan, orang yang sudah mulai suam saat ini, bahkan di antara rumah tangga, tidak peduli itu hamba Tuhan, tidak peduli itu jemaat, itu seorang dan yang lain itu banyak yang kehilangan namanya kasih. Hari-hari ini, apalagi masa-masa seperti ini, itu bahkan antara suami, antara istri juga, suami dan istri, antara anak-anak dengan mertua, itu yang namanya kasih. Itu sudah mulai langka. Karena apa? Banyak alasan, banyak karena kondisi, banyak karena situasi. Apalagi kondisi saat ini. Ini minyak goreng kosong. Betul kan? Jadi jangan cari gorengan. Ya, anak-anak suami jangan menuntut istri. Kok enggak ada makanan? Minyak goreng kosong.
Bagaimana ibu-ibu, harga berapa minyak goreng? Ikut antri apa enggak? Ini kemarin ada yang berebutan kah, ikut antri kah? Di Palangka apakah melimpah ruah kah atau bagaimana? Kosong ya? Di Alfamart tak tanya, kosong juga, nggak ada. Jadi di warung masih banyak. Berapa Bu per liter? 17 ya. Jadi di rumah nggak ada yang protes ya Bu ya? Jadi di rumah saya sudah diprotes nih. Jangan goreng yang macam-macam, minyak mahal. Nah ya sudah ya. Jadi kalau apa nih? Kembali ke rebus-rebusan aja makanan. Tapi juga nanti ditanyain, jangan banyak merebus, gasnya mahal juga. Nah sama juga. Ini baru minyak. Tadi apa Pastor? Mulai apa lagi? Gula. Gula. Untungnya saya jenis yang menghindari banyak gula. Jadi tidak apa-apa. Jadi gula juga mulai naik. Terus apa lagi itu Pastor tadi? Nanti apa? Krisis energi. Ini harus terjadi. Karena apa? Penggenapan harus terjadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Tetap bertahan. Tetapi satu hal, saudara dan saya jangan sampai kehilangan kasih. Segala sesuatunya bisa berubah, tapi orang dunia saat ini banyak yang kehilangan kasih. Ya. Jadi ini sebetulnya surat Petrus, Rasul Petrus itu sebetulnya ini jenis surat yang pertama kalau di dalam Alkitabiahnya di situ ditujukan kepada setiap perantauan atau anak-anak Tuhan yang ada di seluruh waktu itu pelayanannya sampai di Asia Kecil yang berada di bawah kekaisaran Romawi. Karena pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Romawi menguasai hampir separuh dunia. Jadi banyak anak-anak Tuhan, surat ini ditujukan kepada mereka-mereka ini. Tetapi sebetulnya itu surat juga ditujukan kepada kita pada saat ini. Karena itu firman Tuhan, karena itu ayat-ayat di dalam Alkitab itu up to date. Mau kondisinya apapun, itu juga berlaku sampai saat ini. Dan ini pada waktu itu, kalau kita lihat itu ditujukan kepada orang Kristen yang berkebangsaan Yahudi. Itu pada waktu itu. Ya, sejarahnya seperti itu. Jadi orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, pengikut Kristus yang sedang mengalami satu namanya penganiayaan. Mengalami yang namanya satu tekanan luar biasa. Karena pada waktu itu, siapapun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mengalami satu penganiayaan. Akan dimasukkan di dalam tempat bertaruh nyawa di situ. Jadi gladiator kah atau enggak dipancung kah, kalau enggak dipenggal atau apapun mengalami satu penganiayaan yang luar biasa. Jadi ini artinya apa? Ada hubungannya dengan kekristenan, ada hubungannya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi saat ini pun ini juga up to date. Tetap berlaku juga. Ya. Jadi kalau saya baca sejarahnya, penulisan surat ini kemungkinan besar surat ini ditulis menjelang Rasul Petrus yang namanya ditangkap dan disalib. Saudara tahu caranya menyalibkan Rasul Petrus seperti apa? Dibalik. Dan itu penderitaannya luar biasa itu. Kenapa kok dibalik? Karena dia merasa tidak layak di hadapan. Dan ini surat ini ditulis kemungkinan juga dibantu oleh Silas di Roma dan di tahun sekitar mungkin pada masa pemerintahan Nero. Kalau sejarahnya Alkitabiahnya, studi Alkitabnya bicaranya seperti itu. Saya baca tadi malam, saya gali di situ. Nah, ini ada sejarahnya di situ. Sebelum dia mengalami satu vonis, mengalami satu hukuman, dia nulis surat ini supaya jemaat yang ada dimanapun, di perantauan, dimanapun, tetap memegang teguh iman mereka. Jangan sampai hilang. Jadi, kenapa? Karena tanggung jawab sebagai salah satu pengikut Kristus itu salah satunya di waktu itu, zaman itu dan sampai sekarang ini itu adalah juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Tetapi banyak yang tidak mau. Banyak yang tidak mau memikul salib. Banyak yang melepaskan. Banyak yang mencari satu kesenangan dunia. Banyak yang tidak memenuhi satu panggilan. Bahkan melepaskan panggilannya. Di dalam pelayanan, ampih aku sudah. Enggak ada pelayanan, sudah, ampih.
Banyak saat ini, apalagi kondisi seperti saat ini. Itu sangat mudah, sangat mudah. Nah, kenapa kok surat Rasul Petrus ini sangat penting untuk kita pelajari saat ini, untuk kita gali saat ini? Sebetulnya ini memberi satu satu rahasia yang luar biasa, memberi satu petunjuk itu bagaimana hidup sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus dalam situasi yang saat ini dikatakan rumit, juga bisa dikatakan rumit. Sangat kompleks juga bisa dikatakan sangat kompleks. Jadi kenapa? Karena kita hidup akhir dari zaman akhir. Ada satu rahasia, ada satu petunjuk bagaimana kita bisa melalui. Memang masalah persoalan Tuhan izinkan. Proses kehidupan saat ini yang saudara dan saya alami, itu juga Tuhan izinkan. Salah satunya untuk memurnikan kita. Salah satunya untuk menguji apakah kita tetap bertahan atau kita mundur. Jadi artinya apa? Jadi artinya sebetulnya di dalam analoginya, seperti kita ini, kita semua ini, nggak peduli hamba Tuhan, kah pendeta atau siapapun, itu masuk di dalam gelanggang olahraga. Dalam gelanggang olahraga, setiap lomba lari, kalau Paulus menulis itu, setiap pelari di situ yang masuk di dalam gelanggang olahraga, itu harus menyelesaikan. Tidak boleh keluar dari lintasan, nggak boleh. Dan tujuan Tuhan memilih kita untuk masuk di dalam gelanggang ini. Saudara dan saya tidak boleh menjadi juara nomor 2, nggak boleh. Harus memenangkan pertandingan. Ronde pertama di dalam Kejadian, iblis bisa menjatuhkan Adam dan Hawa. Ronde kedua, melalui Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Kedudukannya bagaimana berarti? Ronde pertama, iblis menjatuhkan Adam dan Hawa. Ronde kedua, Tuhan Yesus menang di atas kayu salib, mati dan bangkit sebagai pemenang. Berarti kedudukannya bagaimana? Kedudukannya bagaimana? Seri dong. Kedudukannya seri dong, kan satu-satu, sama. Lah yang ronde ketiga berarti kan penentuan. Penentuan yang menentukan siapa? Apakah Tuhan? Bukan. Tuhan memberi kita kuasa. Ketika saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada kuasa, ada Roh Kudus. Roh itu diinginannya dengan cemburu. Pada waktu itu hanya para orang-orang tertentu, nabi atau raja kah atau siapa, itu pun hanya hinggap. Tetapi ketika masuk di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita dan saudara. Ada satu tools, ada satu perlengkapan untuk sebetulnya kita ini bisa menang di situ. Menang di dalam pertandingan. Ronde ketiga, saudara dan saya harus menang. Sebagai penentuan. Kalau dalam sepak bola, adu penalti, sudah injury time, posisinya sudah sama kuat, sudah perpanjangan, artinya adu penalti, yang menentukan apa? Golnya kan, gol terakhir kan. Nah, sama. Itu sama. Analoginya sama seperti itu. Jadi yang terakhir harus menang. Harus kita perjuangkan menjelang garis finish. Itu justru banyak yang gagal. Di dalam grup WA ak ya. Gembala saudara mengirim sesuatu yang bagus sekali. Anak-anak itu lomba ninja apa itu namanya. Jadi kadang bukan awalnya ya kan. Awalnya kadang bagus sekali. Tetapi di tengah jalan, di pertengahan, menjelang akhir, kadang bisa kalah. Ini kan jemaat di sini kan ada WA group ya, pastor ya, ada ya. Yang dikirim kapan itu? Tadi pagi, kemarin ya. Berapa hari yang lalu. Jadi saya lihat ternyata yang anak, yang sebelah kiri, yang kelihatannya agak kalah. Tetapi ternyata dia berjuang terus. Dan menjelang terakhir dia bisa memenangkan. Yang sebelah kanan kelihatannya wah semangat luar biasa. Tetapi di pertengahan menjelang akhir kelihatannya tenaganya sudah mulai habis. Itu memberi satu gambaran apa? Seperti lomba itu, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Usahakanlah dengan sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, tidak ada juara nomor 2, enggak ada.
Proyeksi Tuhan, kita juara 1. Proyeksi Tuhan, kita harus menang. Meskipun itu tidak mudah, ya saya tahu itu tidak pernah mudah. Karena apa? Melawan kedagingan. Semakin dekat dengan segala sesuatu, orang Kristen, kita semua harus memperhatikan cara hidup kita ini baik-baik. Perhatikan cara hidup kita ini baik-baik. Karena musuh kita itu seperti singa yang mengaum. Saudara meleset sedikit, dia siap menerkam di situ. Meleset sedikit, celah sedikit, cukup untuk menyerang kita. Pertanyaannya, bagaimana cara hidup yang dianjurkan Rasul Petrus menjelang segala sesuatunya ini? Menjelang segala sesuatunya, kesudahan segala sesuatunya ini bagaimana? Kalau ayat 7 tadi, di ayat 7 kita baca, ayat 7. Ayat 7. Mungkin Ibu Teresia bisa baca ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Yang pertama ayat 7, kuasai diri. Menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Tapi banyak yang tidak bisa menguasai diri. Banyak yang masih emosinya itu meletup-letup. Emosinya itu mudah meledak di situ. Bahkan ada yang bangga loh. Kamu tidak tahu loh bahwa aku ini pemarah. Ada yang bangga seperti itu. Kamu tidak tahu loh, aku ini emosian. Padahal harusnya kalau kita ini sudah di dalam Tuhan, segala sesuatu itu coba sebelum membuat satu kemarahan, meledak, pikirkan baik-baik. Karena dalam marah, loh Pak berarti tidak boleh marah. Loh marah itu boleh, cuma tidak boleh marah yang berkelebihan. Kalau kamu marah, marahlah dengan yang kudus. Tuhan Yesus saja pernah marah. Di mana itu? Di bait Allah. Bukan marah ngawur, tetapi kadang kita ini ya, marah karena apa? Dendam. Karena apa? Pengen menumpahkan segala sesuatu. Seringkali seperti itu. Kalau engkau marah sebelum matahari tenggelam, apa? Harus sudah surut. Tapi kadang enggak, marahnya berlarut sampai besok episode 1, episode 2, episode 3, marahnya kadang berlarut. Dan yang lebih luar biasa, itu diungkit lagi. Ya apa tidak? Diungkit lagi. Yang sudah berlalu, diungkit lagi. Yang sudah berlalu, diungkit lagi. Itu jadi celah Bapak Ibu Saudara. Yang sudah forget it, lupakan. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi tenang? Ya. Kenapa? Ketika kita saudara dan saya bisa tenang, saudara bisa berdoa, saudara bisa dekat Tuhan. Ketenangan ini penting. Kalau saudara sedang marah, jangan membuat satu keputusan. Karena keputusan ketika saudara sedang marah, itu mesti berakibat tidak baik. Keputusan yang dibuat ketika kita sedang emosi meledak-ledak, itu tidak pernah jadi baik. Kenapa? Yang kedua apa lagi? Ketenangan hidup. Cara berpikir, cara bersikap. Tadi saya katakan apakah tidak boleh marah? Marah boleh, marah yang kudus. Kalau saudara punya karyawan saudara ngawurnya luar biasa, itu dimarahin apa tetap bagus nih tak naikkan gaji? Apa kayak gitu kan tidak mungkin. Jadi nggak mungkin, marah-marah pasti. Jadi kayak seperti di kantor ini, mobil Panther itu saya bilang nggak boleh diisi pakai biosolar. Jadi rupanya namanya teknisi, namanya sales kadang pakai. Nah, mobil di kantor kadang pergi semua adanya mobil Panther. Jadi diisilah supaya murah, diisilah biosolar. Ya meskipun itu bisa, tetapi saya tidak suka. Karena itu sudah diganti filternya segala sesuatunya, kalau diisi biosolar itu pasti mobil itu ceguen. Itu ceguen. Jadi enggak Pak, nah, kamu enggak mungkin. Enggak ngaku. Karena saya tahu harganya bedanya jauh biosolar sama Dexlet. Nah, sekarang berapa itu? 12 berapa itu? 12.400, kemarin masih 9.700, 9.800, ini naik baru berapa minggu ini. Kalau diganti biosolar, kan waktu itu biosolar kan murah, 8.000, selisihnya lumayan, dia pakai perjalanan ke Batu Licin kemana itu lumayan tuh, berapa
ratus kilo, berapa ratus duit tuh, berapa ratus ribu itu didapat. Tapi kenapa mobil baunya jadi nggak karuan kayak gini, lelet kayak gini? Nah, disitulah saya bisa marah. Kenapa kamu isi? Itu diisi Dexter apa? Nggak mungkin. Karena aku tahu mobilnya ini kayak apa. Marahnya bukan kok terus saya ngebrak-ngebrak meja, ya enggak kayak gitulah. Jadi hamba Tuhan kan beda juga ya. Jadi makanya ketika di kantor, kamu pengen aku menghadapi, aku lepas jadi hamba Tuhan, jadi apa namanya, atau bagaimana? Jadi, selisih apa namanya perjalanan dari Banjarmasin ke Pangkalan Bun, aku tahu hitungannya kilometernya berapa, dan kamu duit dapat itu berapa. Kamu isi solar di pinggir jalan itu saya tahu berapa. Jadi, kalau itu sampai mobil rusak, sampai itu terjadi sesuatu, ya kamu harus tanggung jawab. Jadi marah, tetapi ada cara menyampaikan dengan baik, ya kan? Tidak perlu itu sampai, wah kamu harus saya pecat, enggak mungkin. Enggak. Justru ketika saya sampaikan kadang dengan apa ya, dengan kata-kata yang baik. Soalnya apa? Dijaga karena itu aset. Kalau ada apa-apa, kamu macet dimanapun, nggak ada yang bisa menolong. Jadi yang rugi kamu sendiri, toh juga dari kantor juga ada. Biayanya segitu. Kalau kamu kurang duitnya, kamu minta. Tapi jangan caranya seperti itu. Nah, marah itu bisa disampaikan dengan banyak cara. Justru ketika dengan disampaikan dengan cara yang baik, justru malah sadar. Jadi kemarin mau saya pakai, malah juga Pak mohon maaf Pak, mobilnya karena kemarin baru datang saya tidak sempat cuci. Nah lebih baik di situ. Sebelum saya sampai, kenapa kok mobilnya sampai di garasi kok nggak ada dicuci bersih, kenapa? Jadi sebelum sampai di apa namanya istilahnya ditegur dengan lembut, lebih baik dia ngomong duluan. Jadi banyak cara ya. Kenapa? Ketidaktenangan itu juga dapat mempengaruhi kepercayaan kita kepada janji Tuhan. Ketika kita tidak bisa menjadi tenang, itu sangat mempengaruhi kepercayaan kita pada janji Tuhan. Ketika saudara gelisah, ketika saudara tidak bisa menjadi tenang, rasa khawatir berlebihan, itu bisa menyebabkan kita ada keraguan akan janji Tuhan. Seringkali itu terjadi. Kenapa? Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, itu menyebabkan kita tidak menjadi tenang. Buktinya di mana? Kita buka di Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Nah ini kalau pas dalam penguburan biasanya ini ada, ya kan pastor ya, kita biasanya pelayanan itu mesti ada, ayat ini ada ini. Ayat ini ada. Jadi janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Lah yang B aku nggak baca karena itu yang B ini di rumah Bapa, itu kan di situ biasanya pas acara di situ. Tapi artinya apa? Ketika saudara dan saya tidak menjadi tenang, ada satu kegelisahan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu bisa goyah di situ. Bahkan kita juga tidak bisa mempercayai janji Tuhan. Kadang keraguan itu cukup lewat hal-hal yang kadang sepertinya sepele, tapi itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Terus apa lagi? Ketika kita tidak bisa menjadi tenang, situasi saat ini, kondisi saat ini, itu kita tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa berdoa. Karena masih ada sesuatu di dalam hati yang harus dilepaskan di situ. Kenapa? Itu musar terus di sini. Apalagi saat ini banyak sekali kesibukan, banyak sekali kegiatan atau apapun, sampai waktu untuk Tuhan, waktu untuk berdoa, sampai sepertinya itu habis, nggak ada waktu untuk berdoa. Padahal sebetulnya ketika kita bisa berdoa, kita bisa mendapatkan satu ketenangan. Kita berdialog dengan Tuhan. Itulah sebetulnya saat-saat yang terindah. Ketika kita naikkan pujian tadi, saat indah aku berhadapan dengan menikmati hadirat Tuhan. 24 jam Tuhan berikan waktu kepada kita.
apakah ada 1 jam, apakah ada 2 jam ketika kita duduk, kita menjadi tenang, kita menikmati hadirat Tuhan. Kadang karena kesibukan, kadang karena mungkin karena banyak kegiatan, habis waktu kita. Habis waktu kita. Tapi saya ini berusaha, sesibuk apapun, secapek apapun, coba naikkan 1-2 pujian, paksa roh kita, paksa daging kita ini, paksa. Supaya kita tetap bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Saya sangat percaya sekali. Tanpa kita ini berdoa, tanpa kita ini membuka dialog dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, tidak mungkin kita ini bisa dapat bertahan hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Kekuatan itu salah satu di doa. Pastor, ini masih ada setiap doa apa ini? Di sini ada doa malam, masih ada ya. Banyak gereja-gereja yang sudah off semua. Banyak ya, karena banyak apa ini? Banyak macam-macam lah. Gereja di tempatnya ibu saya di Jawa sana, karena kosternya kena, jadi hari ini sampai 2 minggu itu gerejanya tutup. Jadi gereja bisa pray, saudara. Jadi, karena apa? Koster tuh apa ya? Orang yang tinggal, yang membantu di dalam gereja. Jadi yang tinggal di pastori karena hari kemarin tuh dicek itu positif. Jadi demi keamanan dan demi kenyamanan, jadi minggu pertama, minggu kedua off. Gerejanya tutup. Itu di Jawa. Kalau di sini masih buka tuh. Di sini masih buka ya. Itu di Jawa. Jadi nggak berpengaruh di sini, ya kan di sini. Kalau di Banjar juga masih ada banyak yang ditutup juga, banyak yang ditutup. Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi tadi saya katakan, paksa diri saudara dan saya paksa untuk sesibuk apapun, secapek apapun, paksa untuk kita bisa berdoa. Paksa kita duduk di bawah kaki Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan sebelum mengakhiri hari. Bahkan ketika saudara bangun, kita bangun, doa dulu sebelum memulai sepanjang hari ini. Semeleset-melesetnya kita membuat satu keputusan, mungkin dalam sehari ini mungkin ada salah atau apapun, tetapi yang membedakan kalau kita berdoa itu masih ada satu perlindungan dari Tuhan, masih ada satu hikmat dari Tuhan. Beda masalahnya kalau memulai hari tanpa Tuhan, itu pasti sudahlah kacau pasti. Tapi kalau kita memulai hari, sepanjang hari itu bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi masih ada tangan Tuhan. Itu bedanya di situ. Kemarin kita pelayanan di Keladan itu, ketika lewat jalan sawit itu, wah ini jalannya bener enggak ya, ngasih informasi Pak Rudi, pokoknya jalan terus Pak. Loh rasanya kemarin aku tuh enggak lewat sini, ini jalan tembus Pak, lewat jalan kebun, pokoknya terus saja. Loh itu kampung-kampung loh itu, seperti apa ini? Pokoknya nanti lewat ada setelah 3 jembatan kayu, sampean terus saja sampai mentok di situ. Loh, rasanya aku 2 kali di situ enggak lewat di situ, di Keladan di situ. Rupanya itu ada mau dibikin jalan tembusan kemana itu? Pujon kah? Ampah? Pujon ya? Mentangnya ya di situ ya. Lewatlah kita mobil. Saya ini sudah ragu ngukur itu kayu apa itu? Kayu kelapa itu loh, cuma dibuat 2 nih. Cuma 2 ini kira-kira bisalah mobil nih. Jadi kalau kita tak paksa lewat, ini di tengah kebun sawit, kalau mobilnya amblas di situ nggak ada yang nolong. Jadi telepon, pokoknya terus saja Pak. Loh ini masih jauh kah dekat? Oh dekat Pak. Ini kalau yang ngomong orang di situ dekat, ini mesti jauh nih. Dekat nih jauh. Oh dekat aja Pak. Ternyata begitu. Pas, jadi jarak antara ban sama kayu itu, kayu apa ini, kelapa ini cuma berapa senti aja. Ini sudah sungai, ini 2 sungai. Jadi ketika sudah lewat belakangnya bunyi krek, waduh amblas nih belakang nih. Tapi sudahlah dalam nama Tuhan Yesus lewat, krek, gluk, dah terus 14 tahun nggak nengok lagi. Pokoknya jangan menengok ke belakang. Kamu menengok ke belakang kamu akan kecewa kamu. Udah. Jadi dokternya apa itu? Nggak apa-apa, biasa batu kan gitu. Grok kan kayak gitu. Nanti untungnya pakai mobil tinggi. Jadi itu sudah sampai, pas pulangnya lewat
rupanya jembatan yang kita lewati itu runtuh. Jadi untungnya itu Tuhan masih menolong, mungkin malaikatnya dorong di belakang yang grok. Jadi terus bagaimana ini? Enggak bisa ini. Pulang kita ini apa bermalam di sini atau bagaimana? Akhirnya lah dari desa ke desa masuk, mobilnya masuk jalan kayak sawah-sawah, mutar-mutar enggak karu-karuan itu. Jadi mobil off-road itu, seret. Tapi di situ apa? Ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Kita memulai, meskipun ada satu masalah, ada satu persoalan, tetapi kalau berjalan dengan Tuhan itu, pasti ada satu pertolongan. Saya tadi juga pas lihat, wah jembatannya amblas ini. Umpama ini mobilnya amblas ini pasti juga besok masuk berita ini. Tapi ya, cara Tuhan menolong. Ya. Tetapi daging lemah. Jadi artinya apa? Cara kita salah satunya berjaga-jaga dalam kondisi saat ini lewat doa. Itulah kekuatan kita. 1 Petrus tadi ayat 8 Bu, yang ayat 8 baca. Ayat 8. Ya. Pertama doa, tenang doa. Yang kedua, prioritaskan kasih. Hari-hari ini kasih mulai kering. Kasih mulai suam. Kasih mulai hilang. Antara suami, antara istri, antara anak, antara mertua, antara kolega, antara rekan sepelayanan. Mulai dingin. Mulai dingin. Jadi memprioritaskan kasih. Karena apa? Karena kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutup banyak pelanggaran di situ. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan menutup setiap pelanggaran, setiap dosa. Kalau Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, apakah saudara juga menutup kasih? Yakobus 5 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa buat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Itu karena apa? Kasih menutup banyak dosa. Kita memang tidak sempurna. Secara manusia tidak sempurna, tetapi kasih Tuhan yang ada dalam diri kita dan saudara itu yang sempurna kasih Tuhan. Justru di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam setiap kelemahan, kuasa Tuhan itu nyata, kasih Tuhan itu nyata. Amin. Kenapa? Karena pelayanan kasih itu adalah pelayanan yang bersifat kekal. Kasih Tuhan itu bersifat kekal. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Pelayanan kasih adalah pelayanan yang bersifat kekal. Kasih Tuhan itu sifatnya kekal. Kasih kita kadang tidak kekal. Kasih ibu sepanjang apa? Sepanjang galah, kasih anak sepanjang masa. Bagaimana? Kasih ibu sepanjang galah, kasih anak sepanjang masa. Bagaimana Bu? Oh, sepanjang hidupnya. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Ya. Kalau anak minta kepada ibu sesuatu, kadang ya, jangan ini, tetapi kalau anaknya minta kepada bapaknya, biasanya bagaimana? Minta sesuatu nih kepada ibunya, mah beliin HP nih baru, biasanya bagaimana? Banyak alasan. Oh masih banyak keperluan ini, banyak, betul. Tetapi kalau minta pada bapaknya bagaimana? Hah? Ya sudah nak, jangan bilang ibumu ya, nanti dibeliin. Betul kan di situ kan? Betul kan? Kalau sama mamahnya biasanya harus pakai rapat dengar pendapat dulu. Tetapi yang utama, tetap bagaimanapun kasih ibu sepanjang masa. Tetapi Alkitab seperti bapak sayang kepada anaknya. Nah itu masalahnya di situ. Kalau anak, kita punya anak, Pak minta dibeliin ini Pak. Ya sudah nanti anak ya. Ibu sama mamah enggak? Ya nanti aja sama papa biasanya. Tinggal bapaknya sama mamahnya tinggal nanti kompromi bagaimana. Betul kan di situ kan? Nah. Tetapi kasih Tuhan
itu abadi. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan harusnya mewarisi DNA itu. Harusnya mewarisi DNA. Waktu Remi minta apapun dikabulkankah enggak, Bu? Waktu Yeremia mau minta apapun kadang dikabulkan enggak? Ada. Kalau minta sama abahnya, ya sudah nak ya. Oke, betul kan di situ kan? Nanti motor baru, Pak. Nah, ya sudah tenang. Betul kan di situ kan? Ya itulah. 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nubuat akan berakhir tetapi kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Membuktikan tindakan kasih kita lewat tindakan nyata di mana? 1 Petrus tadi katakan ayat 9 sampai 11, Bu, baca. 9 sampai 11. Amin, ya. Artinya apa? Memberi tumpangan, memberi satu bantuan tanpa bersungut-sungut di dalam pelayanan. Seringkali kita juga ada rekan-rekan teman-teman pelayanan dari manapun ketika perlu bantuan atau apapun lah, bahkan ada jemaat dari manapun ketika perlu, bantulah dengan sukacita, bantulah dengan ikhlas di situ. Jangan sampai bersungut-sungut. Itu salah satu tindakan nyata. Ketika ada rekan-rekan dari mau Mahanem kah, dari Bahtera kah, atau dari AOC, dia pengen pelayanan di Banjarmasin, mau kemanapun lah, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami tolong di situ. Jadi kalau sampai misalkan dia pelayanan sampai ke mana, Tanjung Tabalong Upau ya, mana lagi tuh desanya itu, Dayak Pitak, masuk ke dalam sana, ya biasanya Pak Ahe inilah yang mengantar mereka. Pokoknya pray dulu, pekerjaan dunia pray dulu, izin dulu, dia mengantar 4 hari ya, 4 hari. Masuk ke dalam sana pelayanan. Bantu, pokoknya bantu mereka dari Mahanaim kah, dari AOC kah, dari Bahtera kah, dari Sion kah yang datang di situ. Bantu dengan baik. Bahkan mulai dari mana tuh? Dari jemput dari bandara ya. Biarkan Pak Ahe yang menyusun barang, karena salah satu keahliannya dia menyusun barang di situ, mobil kecil pun bisa muat di situ. Jadi istilahnya perlakukan mereka dengan baik. Kita perlakukan diri kita sebagai hamba, melayani. Ya kan di situ kan. Ya. Jadi artinya apa? Memberi tumpangan. Yang kemarin terakhir yang dari mana itu? Bandung, yang tidur di rumah itu dari Bandung ya. Jadi tidur di rumah beliau, karena tidur di tempatku nggak cukup. Di situ kan. Jadi rindu tidur di tempat beliau ya. Kita memberi satu tumpangan, memberi satu bantuan di situ. Layani seorang akan yang lain. Tadi dibaca di situ. Yang kedua apalagi? Isilah setiap pembicaraan kita ini, setiap yang kita sampaikan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan gosip-gosip, jangan apapun lah. Kalau perlu cuma firman Tuhan kah atau apa. Jadi kalau kami pelayanan dengan Pak Yunus, dengan Dr. Handi, sepanjang perjalanan nggak ada yang ngomong yang lain selain firman Tuhan. Nggak ada yang diomongin yang lain. 4 jam kah, 5 jam perjalanan, itu kalau ditulis jadi berapa khotbah itu. Kalau saudara baca renungannya Dr. Handi, mungkin saya dan Pak Riki aja kalah nulis panjangnya di situ. Betul kan? Itu kalah. Jadi itulah intinya yang kita bicarakan itu, salah satunya dari situ tuh. Wah, dia nulis terus. Yang dibicarakan di dalam mobil itu pembicaraan yang bermanfaat, bukan yang gosip kah atau apa, enggak. Kenapa? Karena kalau kita pas dalam pelayanan perjalanan nggak mau diisi yang lain. Karena apa? Kalau tentang gosip, tentang apapun itu merusak. Itu di situ. Jadi mengisi pembicaraan dengan perkataan firman yang bermanfaat. Ya. Tadi ayat yang 11 dikatakan beri satu bantuan. Itu tindakan kasih. Jadi artinya apa? Kita bisa simpulkan
menjelang kesudahan segala sesuatunya, setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya, saudara dan saya harus menguasai diri jadi tenang. Kerjakan kasih. Kerjakan kasih. Kuasai diri. Karena saat ini banyak sekali yang membuat kita bisa lepas kontrol di situ. Mancing emosi. Jangan saudara kira kalau sudah jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan itu nggak bisa emosi, nggak bisa marah. Bisa. Bisa ya Pak Riki ya, masih bisa. Cuma kita belajar untuk menahan. Mungkin ya agak dongkol bisa, tapi tetap ya bedalah dari zaman dulu lah, zaman dunia sekuler. Tetapi sempat, tetapi masih bisa kita redam. Belajar dan tidak mudah. Tapi saya percaya, nah itu mesti mulai turun di situ. Supaya aku bisa jadi tenang. Kenapa? Karena setiap emosi tidak pernah jadi baik keputusan. Dan yang lebih repot, apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Yang lebih repot lagi apa? Iblis, kuasa gelap juga ngerti tentang hal ini. Nunggu kita kepleset omongan kita. Itulah yang akan dipakai. Amin. Tutup Alkitab saudara. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Hari ini segala sesuatunya, kesudahan segala sesuatunya sudah mendekat. Memang tidak mudah, memang sepertinya sangat sukar Tuhan. Begitu rumit, begitu kompleks. Tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap kelemahan Tuhan Yesus, dalam setiap kelemahan kami perlu semua anugerah dari Tuhan. Perlu hikmat, perlu pewahyuan, perlu pengertian. Perlu Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kami. Roh memang penurut daging lemah. Seringkali kedagingan kami begitu kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepertinya monster di dalam hidup kami. Tidak bisa kami kendalikan. Tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberi kekuatan pengharapan, memberi satu tuntunan untuk kami bisa menaklukkan roh penurut tapi daging lemah. Kami menguatkan roh kami di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, supaya kami bisa tenang. Ketika kami bisa tenang, kami bisa berdoa. Dan kami belajar untuk terus ada satu kasih yang mengalir seperti kasih Tuhan. Karena di dalam kasih itu ada satu kebenaran, di dalam kasih ada pengampunan, di dalam kasih menutup setiap pelanggaran, dalam kasih menutup dosa. Kami perlu itu semua Tuhan. Kami perlu itu semua. Setiap anugerah, setiap kemurahan. Kami perlu Roh Kudus masuk akhir dari zaman akhir ini. Kami perlu tuntunan. Memberkati setiap kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, bahkan orang-orang yang kami kasih, seluruh jemaat. Kami perlu anugerah Tuhan saat ini. Berkati secara khusus juga Pak Riki Rianoto dan Ibu sebagai gembala di tempat ini dan seluruh jemaat. Bahkan tamborin, pemain musik, worship leader, singer, semua yang hadir, semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tidak terkecuali anak-anak sekolah minggu. Pagi siang hari ini mengalami berkat, mengalami setiap yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Shalom Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba selesai berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus yang saat ini membuka satu rahasia, ada senantiasa menuntun kami. Jangan jauhkan kasih-Mu daripadaku Bapa. Kami perlu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.